Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4. Nih, selamat pagi ya. Untuk pelajaran tematik hari ini kita belajar di pembelajaran 3 halaman 97 ya. Nah, tugas di rumah hari ini adalah membaca proses pembuatan kertas. Nah, di sini teman-teman bisa baca dengan selengkapnya, kemudian boleh diringkas seperti ini ya. Jadi proses pembuatan kertas itu urutannya dari kayu, kemudian dipotong-potong kecil, terus diolah menjadi bubur kertas yang disebut dengan pulp, terus mesin kotak ya, dimasukin ke dalam mesin kotak, terus mesin kotak kepala dimasukkan di mesin kotak kepala. Nah, di kotak kepala ini membentang bubur kertas yang berair. Nah, itu masih berair. Kemudian dimasukkan lagi ke ayakan yang bergerak disebut kawat. Nah, ini setelah kering kemudian akan menghasilkan serat selulosa. Serat selulosa ini yang menjadi gelondongan besar yang disebut penggulung kertas, menjadi gulungan raksasa nih seperti ini. Serat selulosa yang kertas yang sudah menjadi. Nah, ini kalau udah selesai seperti ini, tinggal dibagi-bagi atau dipotong sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya halaman 99. Teman-teman pasti udah tahu ya, melengkapi tabel kaitan berbagai jenis profesi dengan sumber daya alam. Nih, di sini kita suruh mengisi tentang barang yang dihasilkan, bahan asal benda, jenis sumber daya alam yang digunakan. Untuk misalnya yang pertama nih, barang yang dihasilkan ya, susu. Bahan asal benda adalah dari sapi ya, hewan sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam yang digunakan adalah rumput ya, karena sapi ini adalah makan rumput. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa isi sendiri, boleh tanya orang tua atau saudara. Oke, diisi juga. Untuk selanjutnya halaman 100 nih, di sini ada beberapa contoh perilaku yang digambarkan. Nah, membuang sampah ke sungai. Tentunya alasan kita tidak setuju ya, tidak setuju, karena ini bisa membuat banjir dan polusi air juga. Itu halaman 101. Nih, ada 2 orang yang lagi sedang melakukan penghijauan. Kita pasti setuju karena bisa melestarikan alam. Dan untuk selanjutnya nih, seorang yang sedang menebang pohon. Orang yang sedang menebang pohon ini menggunakan mesin. Ini padahal hutannya udah mulai gundul, belum ada penghijauan lagi. Nah, makanya sebaiknya sebelum menanam harusnya ada penghijauan atau pengganti tanamannya agar tidak gundul seperti ini hutannya. Selanjutnya ya, pelestarian sumber daya alam. Kita dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Nah, dalam penggunaannya, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal akan memberi manfaat bagi banyak manusia. Namun, pemanfaatannya itu kadang-kadang berlebihan dan membuat kerusakan pada ekosistem sumber daya alam ya. Seperti ini di bawah ini contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam dalam menggunakan sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam ya harus dilestarikan, misalnya melakukan reboisasi, mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air, dan tidak meninggalkan titik api di hutan. Untuk yang pertama,
mengurangi pencemaran udara kita bisa lakukan dengan menggunakan kendaraan umum jika bepergian. Karena apa? Dengan kendaraan berumum kita bisa mengurangi polusi, mengurangi biaya, mengurangi kemacetan. Sebenarnya banyak ya manfaatnya. Kalau misalnya dalam satu bus itu ada 60 orang dan menggunakan motor semua, nah pasti kan ada menyebabkan polusi, membutuhkan boros bahan bakar, ya kan, ntar membuat macet seperti itu. Yang kedua, mengurangi pencemaran air. Nah, pencemaran ini biasanya terjadi karena membuang limbah ke sungai dan terjadinya kebocoran minyak di pertambangan lepas pantai. Nah, ini yang harus diperhatikan. Untuk melestarikan air itu sendiri, kita tidak boleh membuang limbah industri ke sungai. Kalau punya perusahaan harus memiliki pengolahan limbah sendiri. Dan untuk mencegah kebocoran minyak dalam pertambangan. Dan pertambangan harus dilakukan dengan hati-hati, dia tidak bocor. Nah, yang ketiga, tidak meninggalkan titik api di hutan. Nih, teman-teman, kadang kan di hutan suka ada yang kemah tuh ya. Nah, kemah kadang membuat api unggun. Itu kalau misalnya ditinggalin harus dibersihkan atau dimatikan apinya. Kalau tidak, bisa menyebabkan kebakaran hutan yang dapat merusak hutan itu sendiri. Nah, selain itu juga karena yang membuat setelah kebakaran hutan pasti hutannya menjadi gundul, terus terbentuknya polusi udara. Nah, jadi teman-teman jika memasuki hutan dan memanfaatkan hutan harus hati-hati. Yang pasti tidak meninggalkan titik api di hutan. Oke, untuk selanjutnya 102 ya. Menjadi pekerja keras. Di sini udah ada beberapa contoh apa saja yang dapat kita lakukan menjadi pekerja keras. Kenapa harus bekerja keras? Dalam bekerja kita harus bekerja keras, dalam artinya harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Karena dengan pekerjaan itu kita akan mendapatkan upah atau penghasilan. Sebaiknya kita berperilaku baik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, dan dalam pelaksanaan bekerja pasti ada hambatan atau masalah. Nah, dalam bekerja itu kita harus memiliki jiwa-jiwa seperti ini. Yang pertama, pantang menyerah. Maksudnya, tidak terima kerja di perusahaan satu, dia bakal melamar ke perusahaan lain. Nah, itu harus pantang menyerah. Kalau kita menyerah, pasti kita akan mudah putus asa. Yang kedua, selalu bersungguh-sungguh. Nih, dan semuanya akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang maksimal. Nih, teman-teman, kalau misalnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan bagus. Kalau kita lalai atau malas-malasan, pasti hasilnya juga akan kurang baik. Yang ketiga, memanfaatkan waktu. Nah, setiap waktu luang diisi dengan hal yang bermanfaat. Karena apa? Yang perlu teman-teman ingat, waktu itu tidak akan kembali lagi. Jadi, manfaatkan waktu, jangan bermalas-malasan. Karena kesempatan atau keleluasaan waktu tidak bisa kembali lagi. Oke. Yang keempat, ulet, tekun, rajin, dan disiplin. Nah, ini kan kemarin teman-teman kita udah belajar ya. Nah, kita saat bekerja harus ulet, tekun, rajin, dan disiplin. Karena ini adalah ciri-ciri orang yang pekerja keras tuh harus seperti ini. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Seorang pekerja keras tidak akan mudah mengeluhkan pekerjaannya. Nah, pekerjaan itu tidak untuk dikeluhkan, tapi untuk dikerjakan. Kalau dikeluhkan pasti akan terasa berat. Nah, kalau dikerjakan,
kita senang, mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan di sini teman-teman bisa lihat dulu ya, boleh dengan jawaban sendiri atau sama dengan Bunda. Diisi ya. Nah, di sini ada cerita, teman-teman bisa baca. Di sini adalah kisah seorang pemalas dan keledai. Ada orang yang pemalas, kemudian dia karena ingin membantu ibunya, dia akhirnya bekerja, terus kemudian dia mendapatkan hadiah seekor keledai, hingga dia digendonglah keledai itu, dibawanya sepanjang jalan, walaupun dia keledainya itu nendang-nendang terus ataupun berontak seperti itu. Nah, untuk kelanjutan ceritanya silahkan dibaca sendiri. Soalnya buat dikerjakan sendiri ya, itu gampang kok. Sekalian latihan teman-teman untuk memahami isi cerita. Oke, jangan bosan-bosan membaca, karena membaca itu adalah wawasan dunia. Nah, sikap menghargai profesi. Lanjut ya, kita sudah tahu berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, di samping itu pasti di lingkungan kita banyak yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Bahkan orang tua kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Dan tugas kita adalah menghargai profesi. Apapun profesinya, tidak boleh dilecehkan atau diejek. Nah, ini ada soal tapi tidak perlu diisi. Yang penting teman-teman mulai dari sekarang harus paham dan mulai menghargai pekerjaan orang. Apapun pekerjaannya, kita harus menghargai dan tidak boleh mengejek. Oke. Mengenal pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan. Nah, dalam pengolahan sumber daya alam itu ada dua cara ya, yang diolah dengan mesin atau diolah dengan tanpa mesin. Nah, kalau misalnya diolah tanpa bantuan mesin ini biasanya disebut cara pengolahan tradisional, dan pengolahan yang dengan bantuan mesin itu biasanya yang melalui pabrik atau disebut juga dengan teknologi modern. Nah, ini boleh teman-teman isi sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Selanjutnya 112. Nah, 112 ini ada penjelasan tentang kegiatan ekonomi dan beberapa pekerjaan terkait. Nah, misalnya kegiatan ekonomi, teman-teman kita kemarin udah belajar ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan apapun yang berhubungan dengan uang atau menghasilkan uang dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Nah, seperti contoh di sini nih. Nah, jagung bisa diolah dari petani yang menanam jagung untuk menghasilkan jagung, untuk bisa dipanen dan dijual. Nah, setelah dijual, orang pembeli jagung pun juga bisa dimanfaatkan agar bisa dijual juga. Bisanya diolah menjadi popcorn. Nah, ini termasuk kegiatan ekonomi urutannya. Jadi paham ya teman-teman, kegiatan ekonomi adalah proses memanfaatkan sumber daya alam yang menghasilkan uang. Seperti itu. Nah, untuk 114, pengolahan sumber daya alam dengan teknologi modern. Di sini ada contohnya nih, yang dengan tradisional dan dengan modern. Pasti akan lebih cepat ini ya, tapi ini yang pasti alatnya mahal.
Dan kalau yang tradisional kelebihannya apa, murah, tapi waktu yang dibutuhkan akan lama. Ya. Untuk yang terakhir teman-teman, pekerjaan yang memanfaatkan air nih. Air dalam kehidupan sehari-hari itu dimanfaatkan oleh banyak orang ya. Nah, di sini kita terus mengisi pekerjaan yang memanfaatkan air. Banyak banget ya. Misalnya penjaga pintu air, terus kemudian penjual air ulang bekas, air buang bukan. Penjual air isi ulang, kemudian penjual aqua, terus penjual minuman, terus kemudian apa lagi? Nah, pegawai di PDAM atau di PAM, terus kemudian penggali sumur. Nah, teman-teman udah bisa isi yang sudah sebutin, atau yang lain juga boleh. Nah, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.